Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bedah buku ya. Ini buku lanjutan beberapa bulan yang lalu ini. Bagaimana mencari kawan dan mengenali orang lain. Karya dari Dale Carnegie. Oke, ini sebenarnya buku sangat bagus sekali. Ini masih sedikit berhubungan sama yang kemarin saya bahas sama teman saya Cici itu tentang influence ya, jadi mempengaruhi orang lain. Nah di sini ya ada dua, jadi mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Nah kita akan bahas di bagian 4 atau bab 4-nya. Nah, bab 4-nya ini isinya itu adalah pemimpin. Bagaimana mengubah orang lain tanpa menyinggung atau membangkitkan kemarahan. Jadi mengubah orang lain. Jadi orang kan susah dirubah ya ibaratnya. Oke, kali ini karena saya bahas ya untuk didahului dengan teman saya bagian dari teknisi support atau teknisi dari Kota Makassar, ada Mas Dedi atau nama berkaitannya Usawi. Terima kasih bos. Oke, ini kita bahas di bagian 4-nya ini. Jadi pemimpin bagaimana mengubah orang lain tanpa menyinggung ataupun membangkitkan kemarahan. Jadi kita merubah orang, pasti berubah itu. Orang kan pasti biasanya awal dari perubahan pasti distract. Jadi ibaratnya itu pasti menolak gitu kan. Gimana caranya kita merubah orang, tapi dengan cara yang lebih halus. Jadi nggak menimbulkan tersinggung ataupun dia akhirnya marah gitu kan. Karena dia merasa kok begini gitu kan. Oke, kalau dari Mas Dedi tadi baca bukunya seperti apa? Oke, setelah saya membaca buku ini lalu yang di podcast itu, di situ dia menceritakan ketika kita ingin mempengaruhi orang lain tanpa membuat dia marah, kita mempengaruhi psikologisnya. Oh, iya. Contohnya seperti ini. Ketika kita lagi nongkrong lalu di tempat umum begitu, lalu dia bercerita bisa saja dia menceritakan hal yang tidak benar. Lalu kita ingin mengubahnya, bahwasannya ini salah. Kita caranya itu kita mendengarkan saja dulu, kita tunggu waktu. Biarkan dia mungkin dia sendirian atau lalu kita mungkin menasehatinya, karena ketika kita menasehatinya langsung di tempat umum banyak orang itu pasti dia bakalan egois. Emosinya itu kita mempengaruhi emosinya biar dia tenang, karena pasti kalau di tempat umum kita banyak orang dia pasti malah lebih egois lagi, tidak mau menerima ya. Jadi kita harus cari momen gitu ya, ya. Oke, di sini juga jika Anda harus mencari kesalahan, ini cara untuk memulainya. Jadi dia kan ibaratnya memang harus mencari kesalahan. Ini cara untuk memulainya. Ini maksudnya seperti apa di bab 4 ini? Oke, yang itu tadi sempat saya baca, walaupun itu kan kita sudah tahu gitu, tapi kita ingin mendapatkan hal baru. Kita mungkin melakukan kesalahan karena kita tahu cara yang benar, tapi karena mungkin orang yang kita temani dia mungkin mempunyai sesuatu yang kita tidak tahu. Kita lakukan kesalahan, misalnya dia akan membantu kita bahwasanya caranya itu seperti ini yang benar. Lalu kita pasti mendapatkan lagi mungkin pengetahuan baru, cara-cara yang baru. Oh gitu ya. Ini terkait cara untuk memulainya. Jadi kita harus mulai. Jadi kalau kita salah ataupun apa, ya kita harus terima istilahnya konsekuensinya atau terima memang nasihat ataupun dari orang lain. Nah ini kedua itu di sini tadi kan kita main psikologi ya, faktor psikologis yang paling berperan. Jadi gimana caranya kita
bisa menenangkan orang tadi gitu kan. Saya orang yang kita ingin berubah, contohnya saya ingin jadi leader, ingin merubah, contohnya saudara, jadi saya ubah seperti ini gitu. Jadi kita harus cari momen yang tepat gitu kan. Nah, terus juga terkadang orang kan itu meskipun kita sudah dapat momen yang tepat, mungkin momennya udah sepi, kita berdua aja mungkin di teman, tapi kan terkadang karakter orang tuh lain-lain kan. Ya, ada yang bisa langsung terima, ada juga seolah itu bukan salahnya dia, tapi atau mungkin bukan salahnya, atau dia nggak pengen metode seperti itu, dia punya metode lain. Itu seperti apa? Oke, kalau misalnya anggap dia kayak tidak mau menerima itu, biasa kita kembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Nah, kita mesti introspeksi diri lagi, karena kan apa yang kita anu itu kan cerminan diri kita saja. Mungkin dia saja, dia yang benar, tapi kita tidak mau menerima, kita yang mau mungkin lebih ini saya yang benar, dan saya kita mungkin introspeksi diri lagi. Oh iya, jadi ternyata mungkin itu dari kitanya juga ya, harus belajar caranya untuk membuat kritik tadi atau tadi bisa diterima gitu ya. Terus bicara soal mengubah orang lain, otomatis kan dia keluar dari jalur biasanya dia lakukan. Mungkin dia biasanya menjadi seorang kita ubah sedikit jadi lebih baik gitu kan. Pasti perubahan, pasti pengennya perubahan lebih baik gitu kan. Mungkin soal kinerja, mungkin soal kedisiplinan, atau soal hal-hal yang memang terkait pekerjaan. Jadi pengennya lebih baik. Itu dari cara memulainya, untuk komunikasi itu kan tadi sudah kita cari momen gitu kan. Nah setelah momen itu dapat, kalau dia memang terima, itu hal apa yang selanjutnya kita bisa lakukan sih? Oke, pasti hal yang kita lakukan itu pasti pertama itu setiap kali kita mesti berkomunikasi dengan seseorang, apalagi kita mau menasihatinya, mungkin yang pertama itu yang mesti sopan santun kita kepada dia, karena kalau anggapnya yang seperti contohnya seperti ini, kita mau menyuruh seseorang gitu, pasti kan diawali diminta tolong atau apa, itu pasti harus sopan santun, diawali dengan namanya sopan santun. Minta tolong, biar dia merasa wah ini kalau dia pasti lebih mudah menerima, karena rata-rata orang tidak mau diperintah. Banyak kan orang tidak mau diperintah, tapi kalau diawali dengan sopan santun itu pasti bisa dia lebih mudah menerimanya. Dan itu dari buku tersebut juga, dan saya juga alami sering mengalami, pasti kalau di awal ini itu lebih mudah dia menerima Pak itu. Jadi memang harus dimulai dengan baik ya. Tadi kita harus utamakan ya, mungkin kita tolong, terus ada sopan santunnya, ada etikanya lah, waktu kita meminta orang tadi berubah gitu kan. Oke, setelah perubahan tadi pasti ibaratnya kita butuh orang yang minta ubah tadi kan, terus kita monitoring, terus kita kasih motivasi gitu kan ya. Motivasi seperti apa sih? Karena dari awal kita psikologi, kita berkomunikasi, dengan kedua kita bicara lebih sopan gitu kan, lebih istilahnya bisa diterima. Jadi kita membuat dia terbuka dulu gitu kan. Jadi muncul kecocokan gitu kan. Setelah itu kita otomatis kan harus memotivasi. Pasti di dalam tiap perjalanan tadi, waktu orang mau berubah pasti banyak halangan gitu kan. Mungkin dari orang sekitar atau mungkin dari temannya yang dulu gitu kan. Pasti banyak yang misalnya mungkin mengajak dia untuk kembali ke jalur yang lama lagi kayak gitu.
Kalau dari Mas Didi itu seperti apa tanggapannya? Oke, terkait hal itu ya, pertama kita mesti mengetahui apa faktor-faktor apa saja. Pastikan kita lihat ini dia masalahnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Setelah kita mungkin cerita-cerita sama dia, kita harus lebih mendengarkan, lebih menyimak lagi, dan itu ketika dia mungkin bercerita, kita jangan sampai memotong ataupun ketawa atau apa. Kan kadang dia mungkin menjelaskan ataupun kita menasihatinya, tapi di akhir katanya itu biasa ada kata yang mungkin ketawa kayak itu takutnya dia lebih fokus ke dibandingkan motivasi apa yang kita berikan. Ya lebih mungkin dia merasa ini dia saya serius, tapi dia kok kayak bercanda. Itu kadang lebih ini orang sudah mau terbuka, tapi kita menyimak saja, pas memberi respon ketawa atau apa di ujungnya mungkin ya dia mungkin menjawab apa ya, tetapi ya akhirnya itu kadang lebih fokus dia ini hal lainnya ya, misalnya bukan dari pokok yang kita mau sampaikan tadi ya, gitu kan ya. Oke, jadi tadi untuk tetap dia di jalurnya gitu kan, biar nggak kembali lagi, kita terus melakukan monitoring gitu ya. Kita lakukan mungkin ya sharing atau hal-hal lain yang memang membantu dia untuk dia bisa berubah gitu kan. Mungkin memang banyak hal yang memang terkadang orang ya kalau mau berubah itu pasti banyak rintangannya yang susah gitu kan. Otomatis butuh sebuah komitmen yang memang kita jalin gitu kan. Kalau mau berubah masih seperti apa, konsisten, terus butuh komitmen. Oh iya benar-benar saya mau berubah, pasti butuh alasan atau motivasi gitu kan. Nah, untuk bangkitkan motivasi tersebut, kadang ada beberapa orang itu merasa ya sekali lah kalau saya mau bicara mau berubah seperti ini. Kayak contohnya ini, dia punya impian, saya ingin nanti itu bisa umrohkan orang tua saya, gitu, umrohkan orang tua saya. Otomatis kan dia butuh jalan untuk ke sana. Otomatis mulai dari plan, mulai apa yang harus dilakukan, action plan-nya, dan mulai dia mungkin mengumpulkan ya contohnya. Sekarang untuk umroh itu kan kurang lebih dananya ya sekitar 30-40 ya. Berarti kan dia udah berapa tahun dia mulai mau umrohkan orang tuanya. Otomatis dia susun udah, oh ya 1 tahun ini harus kumpulan segini. Nah, otomatis ada hal yang memang harus dia lakukan. Nah, mungkin mulai dari dia hitung gajinya cukup, tapi nanti ngatur pengeluarannya seperti apa. Hal-hal ini mungkin yang harus dihindari kan biar orang berubah. Nah, kalau dari Mas Didi sendiri untuk memotivasi orang tadi untuk komitmen, biar konsisten ya jalan terus di jalurnya itu kan udah merumuskan tadi nanti gini. Nah kadang orang kadang kalau sekali meleset teman nggak nyampe ini kayaknya. Nah kalau dari Mas Didi seperti apa itu? Kalau dari saya sih kalau berkaitan dengan buku itu pasti ya kita pasti harus targetnya dulu. Kita harus ya pasti itu bersungguh-sungguh bekerja keras. Bagaimana? Kadang mungkin kita baru jatuh sekali sudah hilang motivasi ya. Sudah hilang motivasi dan pasti ada kayak satu motivasi yang mungkin tidak bisa kayak sepelekan. Nah itu harus betul-betul dia kayak ini motivasi yang paling mantap gitu. Yang paling misalnya benar-benar menggerakkan gitu kan. Jadi
motivasi dari dalam diri gitu kan. Nah, ya apalagi kalau misalnya tadi mau apa mau umroh kedua orang tuanya, nah itu ya apalagi sudah dihitung-hitung untuk biayanya bisa berapa, itu motivasinya itu pasti harus bagaimana nih, motivasi apa saja, contohnya dulu orang tua saya setengah mati sewaktu kecil saya, mungkin dia mengajar saya berdiri, mengajar saya berjalan. Nah ini kenapa dia capek-capek mengajar saya, terus saya tidak bisa mengantarkan dia, dan dia sudah percuma saya ini percuma saya diajarkan capek berdiri, percuma saya capek dibesarkan diajar bicara, terus saya tidak berguna. Ada semua sinyal Pak. Ya, apalagi mungkin kita membantah atau apa, itu kan kita tidak bisa membantah, padahal masa kita membantah orang tua kita padahal dia yang kita bicara, terus kita mau tinggalkan atau itu kan dia yang ada kita berdiri berjalan. Nah, itu harus maksudnya kayak cuma kalau misalnya kita berpikir maksudnya kayak ini sebagai motivasi saya, orang tua saya ini yang telah mengajarkan saya seperti ini, yang itu ketika saya tidak mencapai itu rugi, ada saya gunanya. Jadi harus memang ada suatu motivasi yang memang karena kan ada motivasi ini tidak apa-apa ini masih bisa lihat, tapi kalau kita motivasi ini saya sudah jatuh, terpuruk sekali, saya sudah terbiasa dengan kegagalan ini, biarlah terlalu pelan di situ. Jadi kalau memang ada sudah nyantol di situ, pokoknya harus naik walaupun berdarah ya, tetap, karena memang ini motivasi yang saya impikan, mungkin cita-cita atau apa itu kan pasti butuh kerja keras terus, latihan lakukan terus perubahan tipis-tipis gitu. Oke. Ya berarti tadi ya untuk kita harus punya motivasi yang sangat besar sekali ya. Jadi hal yang memang untuk kita bisa konsisten, kita kan harus punya komitmen untuk mewujudkan hal yang kita targetkan. Nanti komitmen kita nanti otomatis di jalan pasti karena kita jatuh. Jatuh sejatuh-jatuhnya, kita harus ingat ya tujuan kita itu mulia, harus kita coba usahakan. Oke, dari bab 4 ini kayaknya sudah terkolek semuanya ya, dari poin-poin mulai dari pertama itu untuk merubah orang awal kita harus bisa dapat di psikologinya ya, jadi ibaratnya istilahnya dari pemikiran kejiwaan dia atau pemikiran dia itu harus kita kelola. Itu kita sampaikan secara halus, sopan dan beretika gitu. Dan itu untuk menjaga dia tetap di jalurnya, otomatis terus kita memotivasi. Kita ingatkan lagi motivasi terbesarnya apa dia, yang biar dia tetap di jalurnya dan dia tetap berkembang, tetap belajar dan tetap di konsisten sesuai komitmennya atau sesuai janjinya dia. Oke, dari buku ini kita banyak belajar juga. Ternyata untuk berubah itu memang nggak mudah, tapi bisa. Kan? Yang penting komitmen kita, motivasi kita tadi, itu kita bisa berubah lebih baik. Oke, itu tadi teman-teman hal yang bisa kita share di bedah buku kali ini. Dari buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, karya Dale Carnegie. Oke, terima kasih. Jumpa lagi dengan kita lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.